Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kirana, channel kisah Rasul Nabi dan peradaban bersama Agus Mu'alif Rohadi. Kisah sebelumnya kita telah sampai pada akhirnya karena perpecahan bangsa Yahudi yang diakibatkan saling bermusuhan antar aliran besar agama, yaitu terutama antara kaum Saduki dan kaum Farisi, kemudian mengakibatkan mereka sendiri berperang dengan melibatkan pihak ketiga, yaitu Roma, yang akhirnya menjadi penjajah bagi mereka sendiri. Nah, yang akhirnya ada pergantian kekuasaan di pusat kerajaan Roma, berganti kekuasaan beberapa kali, yang itu juga mempengaruhi perubahan kekuasaan di negerinya kaum Yahudi. Bahkan akhirnya kaum Yahudi kehilangan bukan hanya wilayah, tapi juga kehilangan kekuasaan sebagai penguasa bangsa sendiri. Rajanya bukan dari bangsa Yahudi, yaitu bangsa Edom, yaitu Herodes. Itu adalah orang Edom, yang hal itu juga menunjukkan nubuah nenek moyang mereka sendiri, yaitu nubuah Nabi Ishak, yang dimana keturunan Esau pada akhirnya nanti dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan mengangkat pedang, akhirnya dapat merebut kekuasaan dari keturunannya Israel. Dan direbutnya kekuasaan dari keturunan Israel itu juga menandai tongkat yang dipegang oleh Yehuda sebagai simbol kekuasaan juga lepas. Bangsa Israel setelah Herodes nanti kita akan sampai ke sana. Setelah Herodes itu tidak lagi punya kerajaan, menjadi bangsa yang terusir lagi, menjadi bangsa yang dihukum oleh Allah untuk yang kedua kalinya. Bagaimana proses hukum, proses Allah menjatuhkan hukuman itu? Ya karena perbuatan Bani Israel sendiri. Kalau dia berbuat baik, ya akan baik. Kalau berbuat jahat, ya akan jahat. Ya hasilnya buruk. Hasilnya bahkan ya bikin Bani Israel dihukum itu. Ya. Bagaimana proses terjadinya proses jatuhnya hukum? Mari kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Masih sangat panjang, masih akan panjang sampai pada jatuhnya hukuman yang kedua itu. Dalam sejarahnya Bani Israel masih ya sekitar 100 tahun lebih sedikit, ya 100 tahun lebih sedikit. Ya 110-an tahun lagi, ya 100 nggak sampai sih, ya akan jatuh hukuman yang kedua. 100 tahunan lagi, ya. Itulah memang ternyata kalau kita coba memahami bagaimana suatu azab itu turun, ternyata tidak demikian saja azab itu turun. Ada proses, ya. Ada proses yang kemudian itu menunjukkan adanya sunatullah yang membuat azab itu turun. Proses ini panjang, proses sunatullahnya itu yang panjang. Tidak demikian langsung turun azab itu, ya. Jadi ada prosesnya.
Herodes ya, Herodes jadi setelah jadi penguasa wilayah Idumea maupun Yudea ya, dengan dukungan yang luas itu dia dapat melakukan pembangunan benteng, membuat perumahan, bahkan membuat patung-patung Raja Romawi untuk menunjukkan kesetiaan pada tuannya itu ya. Membangun benteng kota, bahkan Herodes juga nantinya akan membangun Haikal Sulaiman lebih hebat lagi ya. Herodes tidak ikut campur tangan pada tradisi keagamaan Yahudi ya. Sekaligus memberi peluang penganut kepercayaan pagan yang bermacam-macam di luar Yerusalem dengan membangun kuil-kuilnya, sedang Yerusalem disterikan dari kepercayaan pagan. Jadi Herodes ini menganut kebinekaan itu ya dalam beragama. Jadi dia tidak lagi sekedar berpegang pada bertumpu pada dukungan kaum Yahudi yang beragama tauhid, tidak hanya itu, tapi juga dia melayani tuannya yang beragama pagan dengan membuat patung-patung dewa-dewa pagan, dewa-dewa Roma ya, membangun patung dewa-dewa Roma, bahkan dewa Yunani juga ya, patungnya penguasa Roma juga, bukan hanya dewa tapi juga penguasanya, juga memberikan peluang kepada agama-agama pagan lainnya yang saat itu banyak masih kaum Filistin, kaum Moab, kaum Amon itu kan juga masih menyembah berhala ya. Jadi diberi peluang semua untuk berkembang ya. Sehingga dukungan kepada Herodes ini semakin kuat. Namun demikian Yerusalem sebagai kota suci Yahudi, Yerusalem disterilkan dari munculnya patung-patung pagan itu. Herodes bahkan memperluas pembangunan dan memperkuat kota Yerusalem sehingga menjadi lebih megah dan lebih indah dari sebelumnya ya. Benteng Citadel yang dibangun pada masa Nehemia setelah pulang melaporkan keberhasilan membangun benteng kota Yerusalem pada masa dulu ya, pada ketika dia habis ke Susa, ke Persia, melaporkan pada Artaxerxes ya, atau Artasastra, raja Persia itu, terus pulang, terus berkuasa lagi sebagai satrap di Yerusalem. Nah ini benteng yang dibangun oleh Nehemia ini dibangun ulang, diperkuat ya, diperkuat lagi oleh Herodes ya. Pembangunan yang dilakukan oleh Herodes membuat Yerusalem menjadi kota besar yang tidak kalah dengan kota-kota penting negeri lainnya. Jadi ini juga mencerminkan karena dia didukung, paling utama adalah didukung oleh Roma, kemudian didukung oleh kaum Yahudi, dan juga akhirnya juga didukung oleh suku-suku lain seperti Filistin, Moab dan Amon ya. Sehingga kekuasaan Herodes itu kuat. Ya, sehingga dia punya kesempatan untuk membangun Yerusalem yang diperbesar dan tidak kalah dengan kota-kota penting dari negeri lainnya ya. Ini adalah perluasan ya, ini adalah perluasan dari Yerusalem pada masa Herodes ya. Jadi selain kota Daud, kota Daud dan kota Sulaiman,
ada Haikal Sulaiman di sana. Dia juga memperluas benteng yang benteng itu membentengi istana Herodes sendiri, ya. Terus sampai ke batas Lembah Hinnom, ya. sampai ke batas Lembah Hinnom. Jadi semakin besar, ya. Kota Yerusalem semakin besar. Bentengnya itu sampai ke membentengi Bukit Golgota, ya, membentengi Bukit Golgota juga, cukup jauh dari Bukit Golgota ke utara, ya. Luas. Jadi bangunan bentengnya ini luas sekali. Itulah kota Yerusalem pada masa Herodes, ya, diperluas kotanya. Herodes juga memperbesar dan mempermegah Haikal Sulaiman. Nah ini, Herodes juga memperbesar dan mempermegah Haikal Sulaiman. Herodes membuat rencana pembangunan Haikal Sulaiman yang luar biasa, ya. Yang pembangunannya akan membutuhkan waktu puluhan tahun, tidak akan selesai pada waktunya dia saja. Bahkan Herodes pun tidak akan melihat hasil akhirnya, tapi master plan-nya itu dibuat oleh Herodes, ya. Tembok barat Haikal Sulaiman diperpanjang hingga sekitar 530 yard. Ya. Tembok barat tersebut sekaligus merupakan penopang platform bangunan besar di atasnya yang menghubungkan Haikal Sulaiman dengan bangunan Istana Herodes, ya. Dari peta itu adalah akhirnya sampai ke platformnya itu sampai ke yang menghubungkan antara Haikal Sulaiman yang disebut Temple itu nanti dengan Palace of Herod the Great, ya. Jadi Istana Herodes, ya. Jadi luar biasa. Namun platform bangunan tersebut tidak sampai tembus menuju istana, ya. Sedang Herodes sendiri bahkan tidak pernah memasuki Dovir. Jadi dia menghormati sendiri, sangat menghormati Haikal Sulaiman. Herodes tidak pernah menginjakkan kakinya ke Dovir karena itu menjadi domain, ya, wilayah kekuasaan para imam Haikal Sulaiman. Herodes tidak menyentuh itu untuk tidak menyinggung bangsa Yahudi, yang sebagian besar itu adalah kaum Farisi. Pada saat itu imam besar adalah diserahkan oleh Herodes kepada imam besar dari kalangan Farisi, ya, dari aliran Farisi. Nah ini adalah gambar Haikal Sulaiman, ya, gambar Haikal Sulaiman yang dibangun Herodes. Suatu bangunan yang luar biasa besarnya dan pada masa itu sangat luar biasa. Bahkan bekasnya bisa dilihat sekarang, memang sangat luar biasa besarnya, ya. Ini adalah Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Herodes dan diteruskan oleh penerus Herodes, ya. Jadinya seperti ini, ya. Jadinya adalah seperti ini. Haikal Sulaiman itu, ya. Jauh lebih besar dari Haikal Sulaiman yang dibangun Nabi Sulaiman. Jauh lebih besar. Dari Haikal Sulaiman yang dibangun pada masa Nabi Hagai itu tidak berubah, ya. Tapi bangunannya dipermegah, ya. Bangunannya dipermegah. Area Haikal Sulaiman diperluas termasuk memperluas platform, jadi lantai atas, ya. Memperluas platform sehingga beberapa kali lipat dari area asli Haikal Sulaiman yang telah dibangun pada masa Nabi Hagai hingga
masa Nabi Uzair ya. Secara keseluruhan area Haikal Sulaiman menjadi sekitar 35 hektar. Jadi besar 35 hektar ya. Strukturnya diperkuat dengan batu-batu besar dengan berat 2-5 ton satu batunya. Area dan platform yang luas dengan struktur dari batu-batu yang besar itu membuat kesan Haikal Sulaiman menjadi semakin megah sekaligus lebih indah karena bahan bangunan dan ornamen kayu, perak, emas, dan batu-batu perhiasan di berbagai tempat penting. Pintu-pintu gerbang ya, juga dibuat lebih hebat ya. Dan pintu Haikal Sulaiman juga banyak sudut-sudutnya yang lain juga diperhebat bangunannya. Puncak Devir dilapisi emas ya, sedang yang tidak dilapisi emas dilapisi dengan marmer putih. Jadi yang tidak dilapisi emas dilapisi dengan marmer putih. Puncak Devir menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Puncak Devir jadi yang bermarmer putih itu menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Menjulang tinggi ya, menjulang tinggi lebih tinggi dari gerbang Haikal Sulaiman yang terdiri yang ada 2 pilar itu ya. Haikal Sulaiman juga dilengkapi dengan bangunan Dewan Kota berada di luar tembok bagian barat. Di luar tembok bagian barat. Ya. Bagian barat itu berarti belakangnya Devir. Ya. Pasar juga dibangun. Jadi bangunan Dewan Kota itu berada di luar tembok bagian barat. Jadi berada di belakang Devir ya. Di belakang Devir. Jadi Haikal Sulaiman itu membujur dari timur ke barat, ya, membujur dari timur ke barat. Pasar juga dibangun di luar tembok bagian barat. Ya. Selain balai kota, juga pasar untuk melayani keperluan para peziarah dan orang-orang yang beribadah. Bangunan Dewan Kota dan pasar dibuat dengan arsitektur model Yunani sehingga menambah dan melengkapi kemegahan Haikal Sulaiman. Karena megahnya dan indahnya ini orang-orang Israel sampai mengatakan siapapun yang belum pernah melihat Haikal Sulaiman Herodes berarti yang belum melihat Haikal Sulaiman Herodes berarti belum pernah melihat kemegahan dan keindahan. Jadi begitu penggambarannya. Kalau belum pernah melihat bangunan Haikal Sulaiman itu berarti belum pernah melihat kemegahan dan keindahan. Untuk menunjukkan kemegahan dan keindahan Haikal Sulaiman Herodes itu ya. Meskipun Herodes berusaha mengambil hati kaum Yahudi dengan membangun Yerusalem lebih besar lagi dan membangun Haikal Sulaiman jauh lebih megah dan indah, namun Bani Israel ya tetap merasa ditindas oleh bangsa lain ya karena Herodes orang Edom ya. Herodes tetaplah kepanjangan tangan penjajah saat itu, yaitu Imperium Roma yang berdasarkan nubuah Nabi Daniel adalah penjajah terakhir dan yang paling ganas. Pada masa Herodes ini belum ditunjukkan keganasannya ya. Nanti keganasannya itu bagaimana? Pada masa Herodes belum ditunjukkan keganasannya itu. Ya. Harapan yang semakin besar atas segera berakhirnya penjajahan dengan dikalahkan oleh Mesias tetap mengemuka. Karena apa? Muncul hamba Allah yang akan menghukum penjajah Bani Israel ya. Yang beberapa waktu yang lalu sudah kita kisahkan ya. Yang membunuh binatang-binatang buas itu ya.
Herodes sendiri ya, selain dikenal karena kehebatannya dalam membangun Yerusalem maupun Haikal Sulaiman, dia adalah raja yang juga dikenal kejam dan tidak pandang bulu jika ada hal-hal yang menurutnya dapat membahayakan kedudukannya sebagai raja. Herodes bahkan menghukum mati istrinya tercinta. Disebut tercinta ya, tapi tidak tahu tercinta atau tidak. Yaitu Mariamne yang keturunan dinasti Hasmonean itu. Karena apa? Karena dianggapnya bersekongkol untuk merampas kekuasaannya. Jadi Herodes ini meskipun memperistri Mariamne dinasti Hasmonean, tapi juga mewaspadai orang-orang yang mempunyai mempunyai hak klaim dinasti Hasmonean. Jadi menjadikan Mariamne istri yang orang Hasmonean, tapi juga mewaspadai orang Hasmonean. Mariamne sendiri akhirnya dibunuh karena dianggap bersekongkol merebut kekuasaannya. Bahkan Herodes juga menghukum mati 3 putranya karena dianggap telah berusaha membunuhnya. Jadi putranya ini 3 orang ini juga melihat kekejaman bapaknya sendiri sampai berniat bersekongkol akan membunuh bapaknya. Tapi ketahuan dan akhirnya dihukum mati oleh Herodes sendiri. 3 anaknya dihukum mati ya. Herodes pernah membuat kesalahan dan menyulut emosi bangsa Israel ketika membangun patung elang emas simbol dewa Jupiter, dewanya bangsa Roma, di atas gerbang Haikal. Ini adalah kesalahan satu-satunya kesalahan paling utama atas Haikal Sulaiman ya. Yaitu membangun simbol dewa Jupiter di atas gerbang Haikal ya. 2 imam Haikal yaitu Yudas dan Matias menyebutnya hal itu sebagai penodaan kesucian Haikal Sulaiman, penghinaan terhadap Taurat dan agama Yahudi. Mereka menyampaikan, jadi 2 imam ini, Yudas dan Matias ini menyampaikan kepada Bani Israel ya, membuat fatwa kepada Bani Israel bahwa kematian karena menurunkan patung elang emas tersebut adalah kematian yang suci, dijamin masuk surga. Kalau orang Islam menyebutnya syahid. Kalau mati karena menurunkan elang itu, maka mati syahid ya. Meskipun mati akan mati syahid, mati di jalan Allah. Jadi kalau orang agama Yahudi menyebutnya berperang bersama Allah, mati. Jadi kalau berperang bersama Allah, maka matinya mati di jalan Allah. Itu istilah dalam agama Yahudi adalah perang bersama Allah. Jadi sama dengan syahid itu sama ya. Dengan mati syahid itu sama. Jadi memang sama ya, memang asalnya memang agama tauhid kan. Jadi ya sama. Doktrin perang itu sama. Bahwa perang itu harus betul-betul perang. Kalau pengen syahid adalah perangnya adalah perang di jalan Allah ya. Perang syahid, mati syahid, perang dan mati syahid. Perangnya untuk kepentingan agama Allah, bukan perang yang lain ya. Syahid itu adalah perang di jalan Allah, mati perang di dalam jalan Allah. Pernyataan imam tersebut disambut oleh beberapa anak muda Yahudi, murid Yudas dan Matias, yang akan berusaha menurunkan patung emas tersebut. Mengetahui kabar tersebut, Herodes yang saat itu sedang sakit, lalu mengirim tentaranya dan kemudian menangkap 2 imam dan beberapa muda tersebut dan dihukum mati. Jadi Yudas dan Matias ini dihukum mati. Termasuk pemuda-pemuda yang akan menurunkan simbol patung Jupiter itu.
Mereka yang mati di jalan Allah itu bisa menjadi martir yang sewaktu-waktu dapat menyulut pemberontakan. Ya. Meskipun protes tersebut dianggap kecil dan mudah dipatahkan, namun faktanya kematian itu disebabkan oleh penodaan atas Haikal Sulaiman. Ya. Hal itu membuktikan bahwa meskipun Herodes telah membangun Haikal Sulaiman jauh lebih megah dari yang sebelumnya, bukan berarti kaum Yahudi bisa menerima apapun keinginan Herodes. Ya. Jika keinginan itu mengganggu ajaran Taurat dan menodai Haikal Sulaiman dari kekudusannya, maka kaum Yahudi tidak akan segan mengorbankan nyawanya untuk menjaga kemurnian agama Tauhid, kemurnian agama Yahudi. Tidak lama setelah peristiwa itu, ya, jadi tidak lama setelah dihukum matinya Imam Yudas dan Imam Matias dan beberapa muda itu, Herodes yang sakit keras kemudian meninggal sendiri, akhirnya meninggal ya karena sakitnya itu. Mungkin cara meninggalkan sesuai dengan mubahalah atau sumpah kutukan dua imam Haikal Sulaiman yang dihukum mati itu. Nah, mungkin ya, tapi tidak dikisahkan ya. Ini hanya kemungkinan saja. Perkiraan waktu kematiannya paling tepat mendekati tahun 4 sebelum Masehi, tahun 4 sebelum Masehi. Ya. Herodes tidak menetapkan siapa penggantinya. Ya. Sejak awal dia tidak mau menunjuk calon penggantinya karena khawatir justru calon penggantinya akan membunuhnya. Ya itulah Herodes ya. Jadi tidak mau mengangkat putra mahkota. Khawatir nanti putra mahkota ini justru membunuhnya. Ya. Sebelum meninggal dia masih sempat mengirim utusan kepada Senat Romawi untuk menentukan siapa di antara 3 putranya yang tersisa untuk menjadi raja. Senat Romawi menetapkan Archelaus menggantikan kedudukan ayahnya meskipun tidak sepenuhnya mempunyai kewenangan seperti ayahnya. Sedang 2 saudaranya menjadi penguasa di Galilea dan Perea. Archelaus menggunakan nama ayahnya yaitu Herodes sebagai gelar raja. Jadi Herodes Junior ya. Herodes yang junior yang menjadi raja pada tahun 4 sebelum Masehi. Jadi ada Herodes senior dan ada Herodes junior. Jadi ada 2 periode Herodes ya. Kematian Herodes yang kejam menjadi pelepas rasa takut, sedang kematian para martir menyebabkan rasa dendam bangsa Israel semakin menyala. Ketika pada perayaan hari Paskah, pada saat penyembelihan korban Paskah, berkumpulnya bangsa Israel dalam jumlah yang besar menjadikan perayaan tersebut berubah sebagai hari yang penuh tangisan karena protes. Tangisan ribuan orang membuat massa tidak terkendali yang bergerak keluar dari area Haikal Sulaiman menuju istana Herodes. Archelaus atau Herodes Junior menanggapinya dengan mengerahkan tentaranya untuk menghancurkan gerakan protes bangsa Israel itu. Nah, sekali lagi ribuan orang meninggal ya. Ini adalah yang kali ketiga ya, ketika pada masa Pompei, kemudian masa Herodes ya. Ketika Herodes pertama kali masuk ke Yerusalem ya, dengan banyak membunuh orang Saduki. Kalau pada masa Pompei yang dibunuh adalah banyak adalah orang Farisi. Kalau pada masa Herodes yang banyak dibunuh adalah orang Saduki. Nah, pada masa Herodes Junior ini sekitar 3.000 orang sekitar 3.000 orang dibunuh oleh tentara Herodes Junior. Namun kematian ribuan orang tersebut tidak menjadikan bangsa Israel putus harapan ya. Sebelumnya sudah ribuan pernah mati, jadi tidak membuat putus harapan. Beberapa pekan kemudian ketika ada festival Pantekosta,
puluhan ribu bangsa Israel dan peziarah menyerang tentara Romawi yang diminta bantuan oleh Archelaus untuk menjaga keamanan. Membalas ini ya, jadi bangsa Israel membalas sehingga banyak tentara Romawi ini dibunuh oleh ribuan bangsa Israel dan penziarah itu ya. 2.000 orang akibat pembunuhan itu, 2.000 orang ditangkap kemudian disalib oleh tentara Romawi. Atas pembunuhan terhadap tentara Romawi ini 2.000 orang ditangkap dan disalib oleh tentara Romawi. Bayangkan 2.000 orang disalib oleh tentara Romawi, dihukum salib, dihukum mati dengan disalib oleh tentara Romawi. Nah, itulah ya yang terjadi pada bangsa Yahudi ya. Beberapa kali pembunuhan, dan ini ada pembunuhan atau hukuman salib ya, karena pemberontakan di Yerusalem itu. 2.000 orang dihukum salib, dihukum mati salib. Nah, sekarang kita mulai masuk, jadi itu tadi riwayat bagaimana perubahan kekuasaan ya, dari perubahan kekuasaan mulai dari Yunani, kemudian Roma, kemudian Edom ya. Proses panjang perubahan kekuasaan di negerinya kaum Yahudi. Sekarang kita masuk ke itu adalah latar belakang untuk mengkisahkan riwayat Rasul ya, riwayat Rasul boleh dikatakan Rasul-Rasul terakhir dari Bani Israel yang tidak diakui oleh Bani Israel. Siapa itu? Rasul-rasul yang tidak diakui oleh Bani Israel, yang ini akan jadi penyebab turunnya azab atau hukuman yang kedua bagi Bani Israel, yaitu Nabi Zakaria, Yahya, dan Isa. Nah, kita mulai dari kisah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lahir sekitar tahun 91 sebelum Masehi. Adalah keturunan Nabi Daud dari Asa bin Abia bin Rehabeam bin Sulaiman bin Daud. Jadi keturunan Nabi Daud, keturunan Nabi Sulaiman, keturunan Rehabeam ya. Pada masa Raja Herodes senior, jadi masih pada masa Raja Herodes senior, Nabi Zakaria telah berumur sekitar 54 tahun. Dengan demikian, karena sudah berumur 54 tahun, Nabi Zakaria ini menyaksikan 2 kali atau malah 3 kali ya, 3 kali pembantaian kaum Yahudi, yaitu pada masa Pompei, kemudian masa Herodes senior, dan masa Herodes junior. Kalau yang di Haikal Sulaiman, pembantaian di Haikal Sulaiman, Nabi Zakaria menyaksikan 2 kali ya, pada masa Pompei dan pada masa Herodes senior ya. Pada saat pembantaian pada masa Pompei, umur Nabi Zakaria sekitar 28 tahun. Kemudian menyaksikan pembantaian kaum Yahudi pada masa Herodes senior. Namun Nabi Zakaria selamat dari kedua pembantaian tersebut ya. Pada masa Raja Herodes senior, Nabi Zakaria telah menjadi seorang tokoh yang disegani di kalangan para imam Haikal Sulaiman ya. Meskipun Zakaria bukan keturunan Lewi ya, tapi keturunan Nabi Daud.
Namun karena pemahamannya terhadap Taurat, kezuhudan dan kesalehannya, maka Zakaria diterima dan diakui sebagai imam Haikal Sulaiman. Dengan demikian Nabi Zakaria adalah nabi yang langka, ya. yang langka ya, dari keturunan Nabi Daud, ya. Kan jarang-jarang nabi jadi imam selain Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, ya. Ini muncul lagi Nabi Zakaria dari keturunan Yehuda, ya, bukan dari keturunan Lewi yang menjadi imam Haikal Sulaiman, ya. Dengan demikian termasuk imam yang langka ini. Meskipun Nabi Zakaria adalah keturunan Nabi Daud, namun tidak membuatnya menjadi pengikut aliran Saduki. Nah ini, karena dia seorang nabi, dia bisa menjaga diri, ya. Dia bisa membentengi diri untuk menjadi pengikut aliran. Baik itu alirnya Saduki, maupun aliran Farisi, dan juga tidak menjadi aliran Qumran, meskipun Nabi Zakaria ini hidupnya sangat zuhud, tapi juga tidak menjadi Farisi meskipun zuhud di dalam kota, ya. Zuhud yang tidak mengesingkan diri seperti Qumran, ya. Tapi juga tidak menjadi pengikut aliran Saduki meskipun dia keturunannya Nabi Daud. Jadi Nabi Zakaria ini dapat membentengi diri dari keberadaan tiga besar aliran yang ada pada masa itu. Nabi Zakaria tetap hidup di tengah-tengah kaumnya di kota Yerusalem yang sibuk. Nabi Zakaria adalah imam Yahudi yang tidak termasuk pengikut tiga aliran agama Yahudi itu, ya. Karena cara hidupnya pula Nabi Zakaria sering menyampaikan kritik terhadap cara hidup para imam Yahudi yang dinilainya telah melanggar prinsip-prinsip Taurat. Nah, dia suka mengkritik dia, suka mengingatkan, ya. Jadi dia mengingatkan, termasuk mengingatkan para imam, karena para imamnya sudah tidak lagi menjalankan ibadah berdasarkan Taurat yang seharusnya, ya. Sudah mulai hidup bermewah-mewah. Nah, seperti yang disitir oleh Quran surat Al-Isra ayat 16, ya. Jadi terjebak dalam kehidupan kemewahan, ya. Kritik Nabi Zakaria terhadap para imam Haikal Sulaiman itu terutama karena para imam tersebut telah menyalahgunakan kedudukannya sebagai imam untuk menumpuk kekayaan, bahkan dengan menjalani praktik riba dan menekan kaum yang lemah. Nah, kritik Nabi Zakaria atas kehidupan para imam dapat dikonfirmasi dari lagu rakyat yang tercantum dalam Talmud Babel, ya, Pesahim 57.1, yang menunjukkan kemewahan hidup para imam dan cara mendapatkan kekayaannya. Saya bacakan puisinya. Ini ada semacam puisi yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan para imam dan kelakuan para imam, ya. Celakalah aku karena keluarga Butus. Butus ini imam, ya. Imam Haikal Sulaiman. Celakalah aku karena budak mereka. Jadi budaknya Butus, ya. Celakalah aku karena keluarga Hanan. Hanan ini juga seorang imam. Celakalah aku karena mantra-mantra mereka. Mantra ini adalah menjual ayat. Jadi imam yang menjual ayat, tapi praktiknya untuk memperkaya diri sendiri. Celakalah aku karena keluarga Katros.
celakalah aku karena pena mereka. Katros ini imam yang masuk dalam anggota majelis tinggi agama Yahudi yang dikenal dengan nama Sanhedrin itu. Penanya ini untuk menghukum orang itu sangat ganas kalau tidak menurut dia, ya. Celakalah aku karena pena mereka. Karena mereka imam-imam besar dan putra mereka menjadi bendahara dan menantu laki-laki mereka menjadi pengurus dan pelayan mereka memukuli rakyat dengan tongkat. Itulah puisi rakyat Israel yang merupakan keluhan terhadap kelakuan para imam Taurat pada masa itu. Pada masa itu kebanyakan imam Taurat adalah imam Farisi. Karena yang diangkat oleh Herodes kebanyakan imam itu adalah dari imam Farisi. Nah, dari lagu rakyat tersebut dapat diketahui bahwa para imam besar ini justru melakukan penindasan dan kekerasan kepada rakyat baik dengan mantra atau lisan, atau fitnah, amarah, dan kebohongan dengan pena atau tulisan, bisa berupa dakwaan atau putusan penghakiman, juga melakukan kekerasan melalui tongkat itu, ya, maupun pemerasan, ya, melalui pajak, maupun pemerasan dari jerat riba melalui keluarganya yang menjadi bendahara atau pemungut pajak. Jerat riba ini, imam ini menjadi rentenir, ya, memberikan hutang kepada rakyat, jadi rentenir dengan bunga yang berlipat ganda, mengembalikan utang dengan berlipat ganda. Itu para imam pada masa itu yang dikritik oleh Nabi Zakaria, yang mereka hidup tidak dengan mengabaikan kitab Taurat sendiri, ya. Artinya apa? Para imam ini pekerjaan utamanya justru banyak mengumpulkan harta dengan cara menindas yang kemudian dipakai hidup bermewahan. Sedang rakyatnya justru terjerat kemiskinan, kelaparan, dan terjangkit penyakit menular secara luas. Ini nanti pada Nabi Isa, masa Nabi Isa nampak, ya, penyakit lepra, kelaparan di mana-mana, sehingga Nabi Isa ini kan salah satu mujizatnya kan mendatangkan makanan dalam jumlah banyak. Meskipun hanya ada makanan sedikit, tapi bisa dipakai makan untuk ribuan orang. Itu kan salah satu mujizat Nabi Isa. Nanti bagaimana munculnya mujizat itu ketika kita sudah sampai pada masa mengisahkan Nabi Isa, ya. Ketika Nabi Zakaria dan rakyat Israel tertindas oleh kehidupan para imam, para pejabat agama dan pejabat istana ini yang hidupnya sangat mewah, dan orang-orang kaya lainnya itu bisa dapat jadi kritik Nabi Zakaria ini, kritik Nabi Zakaria dan rakyat Israel terhadap kehidupan para imam, para pejabat agama dan pejabat istana ini yang hidupnya sangat mewah dan orang-orang kaya lainnya ini dapat dilihat pada Quran surat Al-Isra ayat 15-16. Ini pelajaran penting. Para ulama, para pejabat pemerintahan dan lain-lain jangan hidup bermewah-mewah dengan cara yang seperti dilakukan oleh Bani Israel. Yang kemewahannya itu diperoleh dengan cara seperti yang dilakukan oleh para imam Bani Israel pada masa itu yang disebut dalam Quran surat Al-Isra ayat 15-16 itu. Allah terlebih dahulu mengirim Rasulnya untuk memperingatkan Bani Israel, memperingatkan orang-orang yang hidup bermewah-mewah, ya, yang hidupnya itu menindas rakyatnya, padahal orang berharta pada masa itu mereka itu orang berharta karena menindas itu.
kemewahan hidup mereka dapat dikonfirmasi pada penemuan arkeologis. Jadi kehidupan mewah para imam dan para bangsawan, raja, ya, para raja dan para bangsawan itu dapat dikonfirmasi pada penemuan arkeologis reruntuhan rumah tinggal para imam dan pejabat istana yang terletak di kota lama sebelah barat Haikal Sulaiman. Jadi terletak di sebelah barat Haikal Sulaiman. Jadi ya dekat bagian sebelah barat Haikal Sulaiman, berarti juga sebelah barat balai kota dan pasar yang saat itu adalah pasar yang megah di Haikal Sulaiman, ya. Ini adalah temuan arkeologis itu, ya, yang menunjukkan ini adalah rumah yang mewah, ya, rumah yang mewah dari para imam dan para pejabat istana. Nabi Zakaria mengkritik para imam dan pejabat agama karena telah menjual ayat-ayat Taurat. Menjual ayat-ayat Taurat yaitu menggunakan ayat-ayat Taurat tetapi untuk memperkokoh jabatan. Ya. Bahkan digunakan untuk memfitnah, menindas, menghukum, dan memenjarakan orang. Ya. Oleh karena itu Nabi Zakaria tidak disukai oleh sebagian besar para imam Yahudi. Dan mereka tidak mengakuinya sebagai nabi, meskipun Nabi Zakaria telah menunjukkan bahwa dirinya mendapat wahyu Allah dan menyampaikan wahyu tersebut kepada mereka. Ya. Tapi karena ketidaksukaannya terhadap Nabi Zakaria itu, kemudian mereka tidak mengakuinya sebagai nabi. Nah, ini awal mula dari turunnya azab Allah yang kedua. Sudah ada hamba Allah yang diutus untuk mengingatkan mereka, namun para imam sendiri yang jadi musuh para nabi ini, musuh Nabi Zakaria ini justru para imam Haikal Sulaiman. Bayangkan, jadi para rasul ini, Nabi Zakaria ini menjadi musuh utama para imam Haikal Sulaiman. Karena kritik-kritiknya Nabi Zakaria yang sangat keras atas cara hidup para imam Haikal Sulaiman itu. Nah, itulah ya yang dilakukan Nabi Zakaria sehingga menjadi musuh besar para imam Haikal Sulaiman. Nabi Zakaria mempunyai seorang saudara jauh yang saleh, yang soleh, ya, sekaligus sahabat sesama keturunan Nabi Daud, yaitu Imran. Ya, kita mengenal Imran, mengenalnya dengan nama Imran, ya. Karena kesalehannya itu dalam Quran surat Ali Imran ayat 33, nama Imran disebut bersama dengan Nabi Adam, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim, yaitu sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat. Jadi hebat ini Imran ini, meskipun bukan nabi tapi dia disejajarkan dengan nabi-nabi, disejajarkan para nabi. Ya seperti Nabi Khidir mungkin ya, orang saleh level Nabi Khidir yang meskipun bukan disebut nabi tapi bisa disejajarkan kesalehannya itu selevel dengan para nabi, ya. Istri Nabi Zakaria yaitu Elizabeth dan istri Imran yaitu Hana kakak beradik, ya, jadi bersaudara ipar, akhirnya menjadi bersaudara ipar. Nabi Zakaria dengan Imran ini ada bersaudara ipar.
pada masa Nabi Zakaria dan Imran ini, pada masa itu kan ada apokalipse dari Bani Israel yang mengetahui bahwa mereka telah dijajah oleh penjajah ya, yang keempat, yang paling kejam ya. Sehingga kesadaran itu menimbulkan apokalipse, menimbulkan harapan munculnya Mesias ya. Atmosfer langit Yahudi itu pada masa penjajahan Roma itu dilanda harapan yang besar akan segera muncul hamba Allah atau Mesias penolong ya. Hamba Allah penolong atau Mesias ya, atau Kristus ya. Seperti Daud ya, Kristus seperti Daud yang dapat menolong mereka. Mereka dilanda harapan seperti itu ya. Rakyat dari Bani Israel mulai memimpikan adanya upacara pengurapan terhadap Kristus ya, pengurapan pada Kristus ya, yang menjadi penolong mereka, yang Kristus ini menjadi raja, bukan hanya sebagai Kristus gitu aja, tapi Kristus yang diangkat menjadi raja. Mereka mulai mengharapkan munculnya itu ya. Karena apa? Karena adanya nubuat Nabi Daniel itu. Nah, ini mereka juga meyakini bahwa Mesias akan muncul dari keturunan Daud, karena Daud adalah keturunan Yehuda. Keyakinan kaum Yahudi tentang Mesias tersebut bersandar pada nubuah Nabi Yakub yang tertulis pada kitab Kejadian pasal 49 ayat 10, yaitu tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang yang berat atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ini apa? Jadi ini ditafsir menjadi seolah-olah yang akan datang ini ya, dari keturunan Yehuda. Padahal kalimatnya adalah tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang datang berhak atasnya, jadi berhak atas pemerintahan itu, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa yang berhak? Yang dimana akan takluk bangsa-bangsa? Ya. Mereka menganggap Mesias itu adalah keturunan dari Yahudi. Padahal ada nubuah-nubuah Nabi lainnya, nubuah Nabi Musa, Hagai dan lain-lain yang menyebut bahwa yang berhak itu adalah bukan lagi keturunan Yehuda. Nabi Hagai malah menyebut nama dengan jelas, yaitu Himda atau Himada atau Hamada, Hamida atau Ahmad. Konsonannya HMD ya. Jadi menyebut nama yang jelas. Nabi Hagai malah menyebut nama yang sangat jelas. Inilah yang akan jadi sumber masalah lagi nanti bagi Bani Israel. Namun apokalipse yang harapan munculnya Mesias dari kalangan masyarakat ini, justru para imam takut akan datangnya Mesias. Sudah Mesias sendiri itu disalahartikan mereka adalah keturunan Yehuda, tapi faktanya juga para imamnya sendiri takut akan munculnya Mesias. Karena apa? Karena khawatir kedudukan mereka di akal sembilan akan goyah kalau Mesias ini datang. Kedudukan mereka ini akan goyah. Digoyahkan oleh siapa? Ya digoyahkan oleh Mesias itu. Apokalipse yang berkembang pada Bani Israel juga membuat Herodes khawatir atas munculnya Mesias karena akan membahayakan kedudukannya sebagai raja. Apalagi dirinya adalah raja yang bukan berasal dari bangsa Israel.
yang menjadi kuat karena dilindungi oleh bangsa lain. Kemunculan Mesias hanya akan mengakibatkan kehancuran mereka semua. Ya. Itulah yang sedang melanda Bani Israel saat itu ya. Jadi rumit sekali, cukup rumit ya. Masyarakat mengharapkan datangnya hamba Allah yang disebut Mesias itu yang akan muncul yang akan muncul dan menghancurkan binatang keempat itu ya. Nanti ketahuan siapa yang menghancurkan binatang keempat itu, apakah dari Bani Israel atau tidak. Apakah mereka yang binatang Mesias yang muncul itu apakah dari Bani Israel yang kemudian membunuh binatang keempat itu. Nanti akan kita lihat. Siapa yang apakah memang muncul Mesias yang kemudian menghancurkan binatang keempat, atau justru sebaliknya nggak muncul Mesias. Nggak muncul Mesias, malah Bani Israel yang dihukum Allah. Nanti kita bisa lihat ya. Jadi situasinya sangat rumit ya. Masyarakat mengharapkan muncul Mesias dari keturunan Yahuda. Para imam tidak ingin muncul Mesias karena khawatir kedudukan mereka sebagai imam akan digoyahkan oleh Mesias. Demikian juga Herodes Junior juga tidak ingin Mesias muncul karena Mesias ini dia khawatir Mesias ini akan meruntuhkan kedudukannya sebagai raja, meruntuhkan kedudukan Herodes Junior sebagai raja. Itulah kerumitan pada masa itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang sejarah para rasul nabi dan peradaban pada pada setiap masanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.